secara hukum. Baik, ada dua pendapat tentang hukum kurban. Yang pertama yang mengatakan kurban itu wajib, khususnya buat orang yang lagi ada duit. Nggak setiap orang, tapi khususnya yang lagi ada duit. Apa dalil mereka? Beberapa dalil, tiga saya sampaikan. Pertama, surat Al-Kautsar yang ayat kedua tadi. Itu menggunakan fi'il atau kata kerja perintah. Fasolli, sholatlah kamu. Dan sembelihlah kurban. Kata perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib, hukum dasarnya, hukum awalnya. Kecuali ada dalil lain yang membelokkan menjadi nggak wajib, baru tuh dia nggak jadi wajib. Apa contohnya? Bapak Ibu mungkin pernah ingat, pernah tahu ayat tentang perintah tahajud. Itu pakai kata perintah. Tapi kenapa tahajud kok nggak wajib ya, hanya sunnah? Karena ada kalimat lain yang membelokkan kewajiban menjadi nggak wajib. Ayatnya berbunyi, minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam bangunlah dan tahajudlah, itu perintah. Tapi kenapa kok tahajud nggak wajib? Karena kalimat selanjutnya nafilatan lak, ibadah tambahan bagi. Jadi bukan ibadah pokok. Yang pokok mah yang 5. Nah, karena ada kalimat yang membelokkan menjadi tidak wajib, maka dia tidak wajib. Nah, bagi golongan ini, mazhab Hanafi ini, yang bilang wajib mazhab Hanafi, tidak ada ayat, tidak ada hadis yang membelokkan fasholli li rabbika wanhar menjadi tidak wajib. Itu alasan mereka. Alasan apa? Alasan kedua yaitu hadis yang berbunyi ala ahli kulli baitin fi kulli amin mudhiyah. Hendaknya buat orang yang di rumah, seorang muslim, setiap tahunnya, jadi bukannya sekali seumur hidup, yang sekali seumur hidup itu haji ya, tapi kalau kurban itu dia setiap tahun ya, sekali seumur hidup haji, akikah gitu. Nah, Rasul katakan pikul amin mudhiyah, hendaknya dia setiap tahun orang-orang yang ada di rumah itu dia berkurban. Hadis tersebut menggunakan atau mengawali dengan kata ala ahli kulli baitin, ala ahli kulli baitin. Maka kata ala menunjukkan wajib, sama kayak hadis lain yang menggunakan kata ala juga. Nabi pernah bilang, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin mahdiyyin ba'di. Peganglah sunnahku. Nah, kita tahu menjadikan sunnah Nabi sebagai sumber seorang muslim bersama Quran kan nggak boleh dipisah. Apa rujukan kamu? Quran, sunnah gimana? Kapan-kapan aja. Kan nggak bisa. Quran hadis menjadi satu paket bagi kehidupan seorang muslim. Maka ketika menggunakan kata Allah itu wajib dalam hadis alaikum bisunnati, maka hadis tadi pun juga menunjukkan wajib menggunakan kata Allah. Itu alasan kedua. Alasan ketiga yaitu hadis yang agak-agak familiar kalau lagi musim-musim Idul Adha ini, yang berbunyi man kana lahu sa'adun, siapa yang lagi ada rezeki, walam yudhi, tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Pernah dengar hadis ini? Yang punya duit tapi nggak korban, kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Musallana, musola kami bukannya surau, bukan langgar, itu bahasa orang kita aja, musola jadi surau. Musola di zaman dulu itu al-maidan fi babi syarqil Madinah. Itu lapangan di pintu sebelah timur kota Madinah yang dulu dipakai untuk sholat id. Itu namanya musola zaman dulu. Cuman di Indonesia, begitu masuk ke Indonesia, musola artinya ya surau. Tapi kalau Betawi, musola pakai hak musola. Gitu. Baik, teman sekalian. Nah, maksud Rasul, siapa yang punya duit tapi nggak berkorban, jangan bersolat itu. Lalu kata Imam Abu Hanifah, itu tanda orang tersebut meninggalkan kewajiban. Karena di dalam sejarah Rasul tak pernah sejengkel itu kepada orang yang sekedar meninggalkan sunnah. Kalau memang itu sunnah, nggak mungkin Nabi setegas itu. Yang nggak kurban jangan kembali. Ya, kalau itu hanya sunnah, nggak pernah ada cerita Nabi atau sunnah yang ditinggalkan sahabat Nabi marah, nggak pernah. Tapi ketika Nabi setegas itu indikasi yang dia tinggalkan adalah kewajiban. Baik, itu 3 alasan yang menemani. Adapun mayoritas ulama, mayoritas pakar fikih Islam mengatakan kurban itu sunnah muakkadah, nggak sampai wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan, walaupun nggak sampai wajib. Apa alasan mereka? Mereka mengkoreksi 3 dalil tadi. Padahal 3 dalil tadi kalau kita pikir-pikir kan kuat juga, sangat argumentatif gitu, tapi dikoreksi oleh pendapat jumhur. Yang pertama, surat yang Al-Kautsar ayat kedua tadi, yang fasholli li rabbika wanhar itu, kata golongan jumhur,
itu ayat bukan lagi ngomongin wajibnya kurban, tapi itu ayat sedang membicarakan yang tadi saya bilang rundown urutan aktivitas hari Idul Adha. Habis sholat yaitu motong kurban. Itu koreksi dari pihak mayoritas. Yang kedua, hadis yang ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah, hendaknya setiap rumah setiap tahunnya berkurban, diteliti oleh mayoritas itu. Ternyata ini hadis statusnya dhaif. Hadis dhaif, invalid text. Secara teks dia tidak valid dari lisan Rasulullah alaihi wasallam. Sehingga dia tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil atau dasar dalam masalah itu. Adapun hadis yang terakhir, yang siapa yang lagi ada enteng rezeki lalu dia akan berkorban, jangan kemari. Ya, setelah diteliti oleh para ulama, ternyata itu bukan ucapan Rasulullah SAW, itu ucapan sahabat yang meriwayatkannya. Istilah ilmu hadis, hadis mauquf, yaitu hadis yang redaksionalnya nggak sampai Rasul, tapi hanya sampai di sahabat saja. Ini koreksi dari pihak mayoritas. Lalu kemudian pihak mayoritas nambahin satu dalil lagi yang mungkin juga Bapak Ibu sering dengar. Rasul mengatakan kita dakhalatil asyhur, kalau masuk 10 hari Zulhijjah. Sekarang udah berapa ya? Ini versi mana dulu? Malamnya malam keempat, kalau versi pemerintah ya. Kalau versi pemerintah malam kelima. Ya pokoknya kata Rasul, siapa yang memasuki 10 hari Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian punya kehendak ingin kurban. Kalimat wa arada ahadukum ayyudhiya, kalian pengen kurban, kata Imam Syafi'i, al-irada tadullu annaha ghairu wajibah. Kata-kata irada, jika kamu pengen kurban, menunjukkan itu bukan kewajiban, tapi mufawwadhan ila sahibi. Ini diberikan kebebasan kepada yang punya duit, alias diberikan opsi mau kurban. Nah gitu maksudnya. Kalau emang itu wajib, nggak mungkin Rasul menggunakan kalimat jika ingin berkurban, langsung aja suruh kurbanlah. Tapi ternyata di situ menggunakan jika Anda ingin berkurban. Fala yamassa min syarihi wa basharihi syai'an. Janganlah dia motong kuku dan rambut sedikit pun. Nah yang bagian ini sering dengar nih. Ya sering diomongin di WA segala macam gitu kan. Zaman dulu kayaknya nggak pernah ada kurban, zaman dulu kayak gitu-gitu tuh. Sekarang kan baru muncul ya. Ya karena mungkin dulu kita pengembaraan ilmiahnya belum sampai sejauh itu. Ya hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, dan kata Imam Nawawi, rambut yang dimaksud yang dilarang untuk dipotong dicukur itu bukan hanya rambut kepala. Makna sya'ar di situ bukan hanya kepala, tapi seluruh yang di tubuh. Kata beliau, mohon maaf ya, di ketiak, di kemaluan, kumis segala itu jangan. Namun larangan tersebut bukan larangan haram menurut Rasulullah. Itu larangan, kata Imam Abu Hanifah, la yukrah, enggak makruh, boro-boro haram. Imam Malik bilang la yukrah, enggak makruh, boro-boro haram. Loh, kan itu larangan, kata mereka. Larangan itu haram kalau di hadis tersebut atau di dalilnya dibarengi dengan informasi apa siksanya, apa dosanya. Ternyata di hadis itu nggak disebutin apa siksanya, apa dosanya, hanya dibilang jangan dipotong. Maka itu indikasi larangan tersebut larangan etika aja. Ini kata Abu Hanifah dan Imam Malik, larangan etika. Namun tetap lebih baik bagi seorang muslim dalam rangka ihtiraman lin nabi, menghormati nabinya, tetap sebagusnya dia tetap menahan diri buat motong kuku dan motong rambut dalam rangka menghormati Rasulullah SAW, dan juga dalam rangka empati kepada jamaah haji. Itu hikmahnya. Karena orang kalau lagi haji, begitu dia pakai ihram, boleh nggak motong kuku dan rambut? Enggak. Supaya di tanah air sama dengan apa yang mereka rasakan. Itu hikmahnya di situ. Kadang orang nanya, apa sih kok kita mau korban nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut? Ternyata di situ hikmahnya. Ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Baik ya mas kalian, namun itu berlaku buat siapa? Untuk yang pengen kurban, bukan untuk keluarganya. Dia doang. Kenapa? Karena hadisnya berbunyi wa arada ahadukum. Ahadukum, ahad satu. Dan salah satu di antara kamu ingin berkurban. Jadi bukan untuk semua. Bisa bapak-bapak pengen berkurban, pakai duit kita nih, mengatasnamakan kita dan keluarga. Keluarga nggak usah dengan larangan tadi. Itu untuk kita aja. Itu makna dari arada ahadukum ya. Baik. Itu dari sisi hukum. Nah saya pribadi terus terang lebih ikut pendapat mayoritas. Dia bukan wajib, dia sunnah muakkadah. Namun tetap sebagusnya bagi yang lagi punya duit dia berkorban. Dalam rangka apa? Khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Keluar dari perbedaan pendapat.
supaya kalau kita ketemu ustadz yang bilang wajib, toh kita udah kurban. Kalau ketemu ustadz yang bilang sekedar sunnah muakkadah nggak sampai wajib, ya apa salahnya juga kita berkurban. Sama dengan perbedaan pendapat tentang bapak-bapak laki-laki berjamaah di masjid, itu kan ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan berjamaah di masjid itu rukun, syarat sahnya sholat. Alias kalau sholat di rumah itu nggak sah. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dan para tabi'in, Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyib, menantunya Abu Hurairah. Yang kedua, yang mengatakan sholat di masjid buat laki-laki itu wajib, tapi bukan syarat sahnya sholat, tetap wajib. Namun kalau dia sholat di rumah, tetap sah, namun dia berdosa, dia meninggalkan kewajiban. Ini pendapat Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga, yang mengatakan fardu kifayah, sebagian laki-laki udah di masjid, maka yang lain udah gugur. Pendapat siapa ini? Imam Syafi'i. Ya, kalau bicara dalil banyak, jadi saya langsung konklusinya aja. Pendapat yang keempat, dari ini pendapat mayoritas itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan berjamaah di masjid. Nah, daripada puyeng dengan 4 pendapat kayak begitu, ya udah sholat di masjid, selesai sebenarnya. Supaya apa? Supaya ketemu orang yang bilang wajib, kan kita sholat di masjid. Kalau ketemu orang yang bilang syarat sah, gitu kan? Ya kan kita juga udah sholat, selesai sebenarnya. Itu ya dalam rangka tadi khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat dengan yang menggunakan. Baik, ini dari sisi hukum dan dari ini sudah saya bahas tadi. Ini juga tadi sudah saya bahas apa arti larangan memotong kuku dan rambut bagi istri. Sekarang kita masuk ke utamaan. Sebenarnya tidak ada satupun hadis spesifik yang authentic facts, itu kalau bahasa kerennya, bahasa pesantrennya ya sahih begitu, yang mengatakan keutamaan kurban. Keutamaan kurban berarti orang itu telah menghidupkan sunnah, itu jelas, itu aja. Ya. Dan kalau udah menghidupkan sunnah, maka beruntunglah. Karena Rasul memuji dalam hadis yang mungkin Bapak Ibu juga familiar, yang berbunyi Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubal qurba. Islam pertama kali muncul dianggap asing. Ada nggak di sini? Nanti akan datang masa Islam dianggap asing lagi. Fatubal qurba, beruntunglah orang-orang asing itu. Siapakah mereka? Rasul menjelaskan alladzina yuhyuna sunnah wa yu'allimuna an-nas. Orang yang menjalankan sunnah Rasul dijalani, lalu mengajarkan sunnah itu kepada orang-orang. Rasul bilang inilah qurba, dan inilah orang-orang yang beruntung itu. Jadi qurba itu bukan orang yang nyempil dari kenyataan hidup ya, yang lari dari, enggak. Qurba itu justru mereka gaul karena mengajarkan sunnah. Mengajarkan nggak mungkin mereka jauh dari masyarakat, pasti dekat. Nah, ketika kita ikut kurban dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi, itu aja udah luar biasa. Kita dianggap sebagai qurba yang oleh Rasul fatubal qurba, beruntunglah qurba itu. Kemudian yang kedua, mensyiarkan salah satu ajaran Islam. Salah satu indikasi sebuah masyarakat karena kehidupan Islamnya kurban. Atau indikasi lain ada azan di situ, ada sholat berjamaah di situ, ada kurban di situ. Baik. Nah, ada pun tentang hadis yang menyatakan orang yang berkurban maka dapat pahala sebanyak bulu hewan kurbannya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Ya. Kata Imam Ibnu Hajar itu hadis dhaif jiddan, sangat lemah. Sangat lemah. Kemudian Imam Ibnul Mulakin, ahli hadis dalam mazhab Syafi'i, pun dia mengatakan itu hadis tidak valid. Bahkan dia sampai mengatakan itu hadis sanadnya mungkar. Bukan mungkar lawannya hak dan mungkar batil begitu. Ini mungkar istilah dalam ilmu hadis, yaitu hadis yang kedhaifannya nomor 3. Yang pertama hadis palsu, yang kedua matruk, semi palsu, rada-rada palsu lah begitu. Yang ketiga mungkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ahli maksiat dan juga dia bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, itu namanya hadis mungkar. Baik. Atau pernah dengar juga hadis yang berbunyi kalau kita berkurban maka hewan kurban kita akan kita tunggangi di hari akhirat? Iya. Iya kan? Ini juga hadis itu dhaif, lemah. Ya. Nanti ada yang mikir naik kambing di naik motor gitu. Ya. Jadi itu hadis dhaif, lemah. Namun kelemahan hadis-hadis tadi bukan berarti menghilangkan keutamaan kurban. Kurban tetap utama dengan hadis-hadis yang sahih berupa sebagai dia menghidupkan sunnah Nabi dan seterusnya, itu sudah cukup. Baik. Untuk jenis hewan tadi udah kita bahas ya, mulai dari unta, sapi dan seterusnya. Ya. Kemudian, mau betina mau jantan sama, itu di bawah ada ya. Wa yujzi'u ya sah min kulli dzalik al-dhukur wal inath. Semua jenis hewan itu sah, mau betina mau jantan sah.
Walaupun memang kadang orang lebih suka dengan yang jantan, karena yang betina buat peranakan, buat pembiakan. Syarat hewan layak kurban. Hewannya udah betul hewan kurban, tapi dia nggak masuk nih, kena PMK, penyakit mulut dan kuku. Baik, kita lihat ada 2 syarat. Yang pertama, ayakuna taniya. Apa taniya? Umurnya udah cukup. Usia si kambing, si sapi ini udah cukup. Untuk domba itu 6 bulan minimal. Ini madhab jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas. 6 bulan minimal. Dalam mazhab Syafi'i setahun. Ya, mazhab Syafi'i ngambil yang aman dia 1 tahun. Madhab jumhur 6 bulan sudah cukup untuk domba. Untuk kambing biasa yang biasa ada di bawah pinggir jalan kita nih, yang kambing Jawa lah istilahnya itu 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Nah itu kalau ingin disebut sah kurban, bukan sekedar halal dimakan. Kalau halal dimakan mah umur 3 bulan juga boleh, kan ada kurban timbul. Itu kalau sekedar halal dimakan. Tapi kalau sekedar kalau ingin sah jadi hewan kurban, ada aturan main sendiri berdasarkan ya beberapa hadis Nabi yang diringkes oleh para ulama seperti ini. Baik itu dari sisi umur. Jadi kudu nanya juga kalau beli sapi, beli kambing, ini udah berapa tahun Pak kambingnya? Ya setahun jalan, nggak pakai setahun jalan. Ya, berarti belum setahun dong kan gitu. Jadi yang sempurna sekali. Syarat kedua, ayakuna saliman, hendaknya itu hewan sehat dan baik. Sehat dan baik. Ya, fala tudzi'u fihi al-awra, tidak sah hewan yang awra, mohon maaf, buta sebelah. Apalagi buta dua, lebih nggak sah lagi. Ya. Apalagi wala arja, apa al-arja, mohon maaf, pincang. Satu kakinya si kambing ini nggak berfungsi. Apalagi 4 nggak bisa jalan, pincang lagi. Ya ini juga boleh. Kemudian apa lagi? Walal jurba penyakit kulit. Penyakit kulit nih, korengnya apa? Ya apa sih penyakit kulit lah. Nah, PMK kita khawatir dia masuk ke sini. Ya. Walal ajfa la mukha fi izamiha, yaitu tidak ada daging di tulangnya. Apa maksud itu? Kurus. Atau kita pegang kita. Jangan. Ya. Kalau ada yang bilang begini, tapi kan MUI masih membolehkan untuk PMK dengan alasan dia tak berbahaya kepada yang mengkonsumsi. Baik, saya mau nanya, itu kambing pincang memang berbahaya sama yang konsumsi? Ada kambing pincang nih, kita makan, yang makan itu pincang nggak? Atau jadi sakit nggak kira-kira yang makan? Enggak kan? Tapi tetap terlarang kan? Jadi yang jadi masalah bukan masalah nular atau enggaknya, tapi memang lagi sakit, itu esensinya di situ. Emang lagi sakit, makanya nggak boleh. Kenapa? Buat makan biasa aja kita nggak pantas, makan kayak begitu yang sakit. Apalagi buat ibadah, lebih nggak pantas lagi. Coba buat makan sehari-hari aja. Maunya kita kambing yang benar-benar sehat, ya, yang bagus. Sapi yang sehat, sapi yang bagus itu buat makan sehari-hari, buat makan biasa. Maka apalagi untuk ibadah, maka hendaknya yang terbaik. Usahakan benar-benar yang bebas dari PMK. Ya. Tinggal nanti yang kejujuran yang jualan aja tuh. Nah, kita kan orang biasa, kita nggak kenal ya namanya. Maka ada ini PMK apa? Bersih, pegang jidatnya, hangat nih Pak. Ya orang. Jadi intinya tetap kita usahakan yang benar-benar sehat. Baik itu 2 syarat untuk hewan kurban, yaitu umurnya udah masuk, kemudian bebas dari penyakit. Baik.